Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Padang. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama pada pagi hari ini. Antisipasi kekurangan darah pada bulan Ramadan. Sebuah sekolah swasta di Padang adakan donor darah. Erupsi Gunung Merapi tidak pengaruhi minat wisatawan untuk mengunjungi kota Bukit Tinggi. Ratusan siswa sebuah sekolah swasta di Padang bersama warga sekitar mengikuti kegiatan donor darah. Hasilnya 220 kantong darah pun terkumpul. Menurut salah seorang warga sekitar sekolah yang ikut mendonorkan darah, selama ini dirinya telah berniat untuk donor darah dengan tujuan membantu sesama. Namun karena terkendala jarak antara rumahnya dengan PMI Padang, maka ia hanya bisa donor di saat seperti sekarang ini. Sebenarnya ini lebih bagus sih Bang, karena dikarenakan ini kan juga memicu gitu kan, saling juga membantu masyarakat yang kekurangan darah, menjaga kesehatan jantung dan lain sebagainya. Kegiatan donor darah yang rutin digelar ini juga diikuti oleh para alumni. Diharapkan dengan donor darah, siswa dan siswi terbiasa berbagi untuk orang lain, terutama bagi yang membutuhkan. Kemudian ditambah dengan masyarakat sekitar di lingkungan sekolah. Dan ini merupakan apresiasi dari masyarakat. Biasanya masyarakat kalau mendonor itu pergi ke PMI. Sekarang udah jemput bola kan, udah datang langsung ke sekolah. Mudah-mudahan ini saling membantulah. Ya, setitik darah itu adalah untuk kehidupan. Mudah-mudahan anak-anak kita ini terbiasa hidup sosial di tengah-tengah masyarakat, salah satunya adalah dalam bentuk donor darah ini. Menurut dokter PMI Padang, Mimi, rata-rata sehari PMI mengeluarkan hingga 150 kantong darah. Karena itu, PMI mengapresiasi kegiatan donor darah yang rutin diadakan 2 hingga 3 kali dalam setahun. Benar sekali, ini antusias dari sekolah SMA Bakti satu ini sangat antusias. Dari pagi tadi mereka sudah berkumpul, terus untuk koordinasi acara sendiri juga sangat baik. Jadi dari pagi sampai saat ini untuk tindakan donor darah itu berjalan dengan lancar. Kalau untuk stok darah dengan adanya kegiatan-kegiatan ini itu alhamdulillah masih aman. Kegiatan donor darah kali ini juga sangat membantu PMI Padang dalam mengumpulkan darah. Pasalnya bulan Ramadan yang akan segera tiba, yang biasanya mengurangi minat bagi pendonor untuk mendonorkan darahnya dikarenakan sedang berpuasa. Robiha melaporkan dari Padang. Kota Bukit Tinggi merupakan salah satu daerah tujuan wisata yang berada tidak jauh dari Gunung Merapi dan hanya berjarak sekitar 19 km dari puncak gunung aktif itu. Erupsi gunung yang terjadi sejak 3 Desember tahun lalu tidak sepenuhnya mempengaruhi minat wisatawan untuk datang dan berwisata. Kota dengan ikon jam gadang ini selalu ramai dikunjungi oleh wisatawan. Salah seorang pengunjung menuturkan, ia bersama sejumlah rekannya sengaja memilih kota Bukit Tinggi sebagai salah satu kota tujuan wisata. Karena selain liburan yang tertunda, kota ini dinilai sebagai destinasi wisata yang patut dikunjungi. Meski rasa cemas dirasakan pengunjung saat melihat erupsi Gunung Merapi itu dari Taman Jam Gadang,
namun tak menyurutkan niat wisatawan untuk tetap menikmati liburannya. Kemarin ini jalan-jalan yang tertunda ya, karena dari tahun baru kemarin hujannya terus-terusan, jadi kita nggak bisa kemana-mana. Kita sebenarnya dari Pekanbaru, dari Riau ya. Karena dari Riau itu yang paling dekat destinasi wisatanya memang di sini, di Sumbar. Tadi pagi udah dari Payakumbuh juga, dari Bahara baru lanjut ke sini. Nanti 10 kan? Dari Pekanbaru. Nah, Bukit Tinggi ini kan dekat dengan erupsi Gunung Merapi nih Kak. Ini apakah tidak ada rasa takut atau gimana? Ada, pasti ada takut-takutnya juga. Tapi Kota Bukit Tinggi tidak hanya dikenal sebagai salah satu destinasi wisata di Sumatera Barat, namun juga sebagai pusat belanja dan kuliner. Pengunjung yang datang juga bisa berbelanja dan menikmati beragam kuliner menarik lainnya. Dina Amrina melaporkan dari Bukit Tinggi. Naas, nasib bocah berusia 12 tahun yang sedang asik mandi-mandi bersama teman dan keluarganya ini. Korban tewas akibat tertimpa pohon yang tiba-tiba tumbang dan mengarah ke sungai. Kejadian bermula pada saat anak-anak sedang bermain air dan mandi-mandi di wisata ikan larangan Lubuk Landur, Kecamatan Pasaman. Tiba-tiba datang angin kencang yang membuat pohon anau tumbang. Korban langsung dilarikan ke Rumah Sakit Yarsi Pasaman Barat untuk mendapatkan pertolongan. Namun nyawanya tidak bisa diselamatkan dan meninggal dunia. Kepala BPBD Pasaman Barat, Armin Ningdel mengatakan, dalam beberapa hari terakhir, cuaca ekstrim kerap terjadi di Pasaman Barat. Selain hujan deras, angin kencang juga sering terjadi. Karena itu masyarakat diminta lebih waspada dan mengurangi aktivitas di luar rumah jika tidak begitu penting. Sama di daerah Lubuk Landur. Landur itu tumbangannya ada pohon di sana, ada anak-anak yang sedang mandi sekitar jam 12.30 itu umurnya sekitar 12 tahun ya, dan tertimpa pohon. Setelah ketimpa itu dibawa ke Yarsi tapi tidak bisa diselamatkan begitu. Selain di Lubuk Landur, pohon tumbang juga terjadi di beberapa titik. Di antaranya di Nagari Kajai, Kecamatan Talamau, yang mengakibatkan akses kendaraan sempat terganggu. Safatul Ulum melaporkan dari Pasaman Barat. Saudara, informasi tadi sekaligus menutup berita Padang pagi ini. Saya Fri Mariana beserta tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.